Kalau dulu kita sering dengar smartphone baru rilis terus digadang-gadang jadi flagship killer. Ya karena ngasih fitur flagship dengan harga kepala 5, bukan kaki 5. Nah berhubung jadi killer itu dosa katanya, sekarang Realme baru aja merilis smartphone baru tanggal 16 Februari kemarin yang mereka klaim jadi flagship in mid-range. Realme 9 Pro Plus. Let's go! Buat ngebuktiin klaimnya Realme itu, gue juga nyoba Realme 9 Pro Plus ini kurang lebih sekitar 1 minggu. Dan gue bisa bilang klaim itu ya nggak berlebihan lah. Coba kita lihat desain luarnya. Wow, kelihatannya lebih simple, lebih clean, tapi gimana ya? Dia lebih dewasa kalau dibandingin dengan Realme GT Pro Neo 2 yang kemarin pernah gue review. Lo lihat videonya sendiri. Walaupun susunan kameranya mirip, tapi back covernya practically cuma ada branding Realme tipis aja, nggak gede-gede banget kayak kemarin, which is subtle lah, subtle. Dan yang canggih itu sebenarnya adalah warnanya. Ada Aurora Green dan yang ini namanya Sunrise Blue. Awalnya gue agak bingung, Sunrise kan harusnya Sunrise kok bisa biru muda gini. Rasanya udah siang banget kalau biru terang gini. Ternyata pas kena matahari warnanya berubah jadi orange. Wow, Sunrise! Realme menggunakan color shift teknologi dengan 3 photochromic layer yang bisa ngebuat warnanya berubah kalau kena sinar UV, sinar matahari. Warnanya itu bakal balik biru ketika 5 menit nggak kena sinar. Keren ya? Ketahuan ya kalau bilangnya lari pagi tapi malah cuma jalan sambil main handphone mulu nggak kena sinar. Selain itu Realme 9 Pro Plus ini juga jadi yang paling tipis di antara Realme number series manapun sebelumnya dengan ketebalan 7,99 mm. Beda 0,11 sekian gitulah milimeter dibanding sama Realme 8 Pro. Ya pokoknya secara tertulis lebih tipis lah ya. Untuk urusan layar, Realme 9 Pro Plus ini menggunakan layar Super AMOLED ukuran 6,4 inci dengan refresh rate 90 Hz. Belum 120 memang, tapi gue rasa sedikit juga ya yang bisa bedain kok, kecuali mungkin lo main hardcore gamer mungkin kelihatan kali ya. Apalagi ditambah touch sampling rate 360 Hz yang bikin semua aktivitas jari kalian ini ya jadi smooth banget. Layarnya ini juga tergolong vibrant loh. Vibrant banget dan masih sangat usable di bawah matahari karena peak brightness-nya yang nyampe kira-kira 1000 nits. Puas lah pokoknya. Does the job. Di sektor performance, Realme 9 Pro Plus bisa dibilang cukup mepet ke the real flagship. Smartphone ini dilengkapi dengan chipset Dimensity terbaru dari MediaTek yaitu Dimensity 920 5G dengan kapasitas RAM 8GB yang bisa ditambah ya sampai dengan 5GB lalu fitur Dynamic RAM Expansion. Sekali like virtual itu tapi menjanjikan. Hasil benchmark yang gue coba pakai Antutu ya tumbennya gue nge-benchmark ya sekitar klaimnya Realme itu sekitar 500.000 sekian. Dan begitu gue coba pakai sedikit main PUBG dan setting grafik HDR dan frame rate ultra surprisingly lumayan lancar. Tapi 10 menit into the game mulai terasa anget nih di bagian layar atas sampai bagian modul kameranya. Pas gue cek suhu selama 30 menit gue main itu ada di kisaran 37 sampai 40 derajat Celcius kalau kata teman-teman gamer. Suhu segitu sih masih tolerable. Ini karena Realme 9 Pro Plus ini dilengkapi oleh vapor chamber cooling system yang bisa mempengaruhi temperatur sistem sampai dengan 10 derajat Celcius kira-kira. Tapi ya sistem pendinginannya bakal ngeledekin gue nggak ya kalau gue mainnya Candy Crush sambil nemenin anak sekolah. Berhubung gue bukan yang ngomong gaming banget gitu. Untuk baterai, Realme 9 Pro Plus ini udah pakai baterai berkapasitas 4500 mAh yang berdasarkan pengetesan gue bisa sekitar screen on time 5,5 sampai 6 jam. Dan kondisi yang gue pakai nonton, main game, ngambil foto, shoot video buat tes ya lumayan lah ya, dapet lah ya. Karena buat ngecharge menggunakan USB Type-C Super Dart dengan daya maksimal 60 watt. Nah ini kencang. Baiknya Realme kepala dan kabel chargernya ini ada semua di pembelian, udah masuk ke dalam boxnya. Udah gitu pas gue cek si kepala charger yang dikasih itu bisa sampai 65 watt. Baik amat ya? Baik. Kombinasi ini membuat semua pengisian baterai dari 0 sampai 100% bisa selesai sekitar 50 menit. Oke, sebelum gue bahas bagian yang paling dijagoin oleh Realme, yaitu kameranya, ada beberapa hal kecil yang gue suka banget dari Realme 9 Pro Plus ini. Kecil tapi justru bikin boleh lah flagship lah. Pas pertama kali gue setting smartphone ini, gue langsung dikagetin sama respons getarnya atau haptic feedbacknya dari ketikan keyboardnya. Feel-nya mewah banget, kayak smartphone flagship kebanyakan
kan? Bener-bener. Ternyata Realme pakai teknologi haptic X-axis yang dikasih label haptics buat vibration motor di Realme 9 Pro Plus. Dan nggak cuma pas ngetik aja, pas ngambil foto, pas scrolling pas mentok, terus ngebuka fingerprint segala macam, berasa solid banget. Salut sama Realme. Nah, in-display fingerprint scannernya juga cepet banget. Mungkin kurang dari 1 detik udah unlock. Bener-bener responsif. Selain buat lock atau unlock, si fingerprint scanner ini juga bisa dipakai untuk ngukur heart rate. Gila, kayak smartphone flagship aja nih. Zaman dulu sih, smartphone lama sih, tapi ya wah keren lah ngukur heart rate. Terus ada dual stereo speaker yang udah ada Dolby Atmos di bagian atas dan bawahnya. Vokalnya clear, bassnya juga ada, volumenya kencang tanpa pecah. Ya lumayan banget. Coba kalian dengar sendiri nih. Finally, yang digadang-gadang, kamera. Secara spek di atas kertas, kamera Realme 9 Pro Plus ini cukup menyajikan foto dan video kelas atas. Ada 3 kamera belakang, kamera utama atau wide 50 megapiksel, ultra wide 8 megapiksel, dan makro 2 megapiksel. Sensornya ini Sony IMX766 untuk di kamera utamanya. Ada optical and electronic image stabilization juga. Hasilnya gimana? Menjanjikan. Khususnya untuk yang dari kamera utamanya. Hasil fotonya itu tajam sampai ke detail terkecil. Tone warnanya enak lah ya, dan cocok untuk langsung di-upload ke social media. Ada night mode juga yang bahkan bisa ngasih foto yang lebih terang daripada yang kalian lihat pakai mata langsung. Bisa lah kalau mau diadu sama smartphone flagship masa kini. Aduh nggak, ramein, nanti gue bikin adunya pakai smartphone yang gue ada. Sayangnya hasil foto dari kamera ultra wide, masih di bawah rata-rata. Masih di bawah flagship udah jelas. Kurang tajam dan tone warnanya juga cenderung wash out. Mungkin karena lensanya belum autofocus dan sensornya nggak sementereng kamera utamanya. Ya, yang penting bisa ngasih efek cembung GoPro gitu loh, jadi kayak wow, kayak pemandangan gitu. Well, nice to have lah intinya. Kalau kamera makronya gimana? Buat kalian yang lebih kreatif, Realme juga punya fitur street photography yang bisa ngasih hasil foto long exposure ala kamera profesional dengan bantuan AI tentunya. Bisa bikin blur objek bergerak, bisa foto light trail pas malam, bisa light painting, hasilnya pun lumayan natural. Mirip dengan kemampuan fotonya, kamera utama bisa ngasih video yang tajam dan minim goyangan di resolusi 1080p karena didukung oleh OIS dan OIS dan EIS yang bekerja bareng. Sayangnya kedua teknologi image stabilization ini seperti non-reaktif di resolusi 4K yang membuat hasil videonya kurang smooth. Sementara itu, hasil video dari kamera ultra wide-nya juga ya sama lah sama hasil fotonya, masih nice to have aja. Mungkin next di Realme 10 Pro Plus Ultra, Realme mau ngasih improvement buat kamera ultra wide ini ya. Semoga. Oke, seperti gue bilang di awal, klaim Realme buat Realme 9 Pro Plus ini sebagai flagship in mid-range ini boleh lah. Karena ada mid-range-nya itu, it's still considered mid-range ya. Realme berhasil ngasih improvement yang signifikan di area-area utama yang langsung bisa kalian experience sendiri seperti desain, layar, spek internal, kamera, bahkan haptic feedback-nya. Memang masih ada beberapa hal yang mengurangi kesempurnaannya seperti bahan side rail atau dan back cover-nya yang masih plastiki dan harus sering gue lap ini. Terus ada dagu yang cukup lebar di bawahnya. Tapi kan ya ini flagship in mid-range, bukan flagship, not the real flagship. Oke? Untuk smartphone kelas menengah di harga 4 jutaan, 5 jutaan ini, Realme 9 Pro Plus ini lumayan worth it dan bisa kalian pertimbangkan. Gimana? Kalau nggak setuju? Kalau setuju, tinggal tulis di bawah. Jangan lupa subs. See you guys in the next video. Bye now. Be nice.